Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas mereka di luar rumah dan juga menjaga jarak aman jika terpaksa harus berinteraksi atau bertatap muka dengan orang lain. Bahkan secara ekstrim, kini aktivitas belajar mengajar di sekolah serta kampus dan juga aktivitas di sejumlah instansi telah diliburkan selama 14 hari ke depan. Mereka diminta seoptimal mungkin untuk berada di rumah dan juga beraktivitas di dalam rumah. Mengapa hal ini harus dilakukan? Untuk memperbincangkannya, kini melalui sambungan telepon, kita sudah terhubung bersama Ketua Satuan Tugas Ikatan Dokter Indonesia untuk kasus virus corona, ada Pak Zubairi Jurban. Pak Zubairi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Kofi. Ya, Pak Zubairi, ini banyak juga yang beredar di masyarakat. Ada beberapa kalangan yang masih belum mengerti apa maksud dari pemerintah untuk meliburkan sekolah, lalu beberapa instansi selama 14 hari ke depan atau 2 minggu, lalu meminta masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Ini bisa dijelaskan tidak? Karena ada juga campaign soal social distancing. Bisa dijelaskan dari kacamata Ikatan Dokter Indonesia seperti apa, Pak Zubairi? Social distancing artinya bagaimana kita membuat jarak itu ya. Intinya kan kalau kita jauh dari keramaian kita tidak tertular. Kita jauh dari teman itu kita menjadi jauh dari penularan. Apalagi kalau temannya banyak banget, risiko menular menjadi lebih tinggi. Karena itu disarankan sekolah-sekolah untuk libur. Sehingga di libur tentu bukan untuk piknik ke anak gitu, namun untuk tinggal di rumah. Baik, implementasi dari social distancing sendiri ini seperti apa, Pak? Ketika misalnya ada hal yang ingin dilakukan seperti misalnya memutus mata rantai penularan virus dengan meminimalisir terjadinya transmisi penularan virus dari orang ke orang dalam masa 14 hari sesuai dengan masa inkubasi ini di dalam tubuh manusia. Kalau dilihat dari penjelasan medisnya seperti apa? Implementasinya, keberhasilannya atau seefektif apakah ini bisa dilakukan? Oh iya, Trina, ini dengan social distancing bahkan waktu itu juga dengan lockdown beberapa kota itu terbukti mengurangi penularan ke negara-negara lain sebesar 70% lebih. Jadi amat sangat signifikan. Jadi kalau kita intinya kalau kita jauh dari sumber infeksi, ya kita tidak tertular. Sumber infeksi ada di mana? Kemungkinan cukup besar sumber infeksi ada di tempat-tempat keramaian. Apakah itu di pasar, apakah itu di bioskop, apa itu di tempat kerja, apa itu juga di sekolah. Jadi kita menghindari keramaian agar kita tidak tertular. Jadi tujuan dari social distancing adalah bisa membatasi kecepatan penularan dengan drastis. Baik, Pak Zubairi, terkait upaya preventif yang dilakukan di berbagai lingkungan, misalnya dengan penyemprotan desinfektan begitu di kantor ataupun di lingkungan rumah tangga, misalnya dengan RT, RW, kabupaten, kota madya, apakah penyemprotan desinfektan ini juga bisa dilakukan di kalangan lingkungan RT, RW, Pak? Sama misalnya seperti fogging, apakah ini cukup efektif untuk dilakukan saat ini? Iya, bisa dikatakan kita harus belajar dari negara-negara lain. Mereka mirip-mirip kalau main sepak bola ya harus semua pemain harus mengerjakan yang terbaik ya, total football begitu. Nah ini juga selain tadi social distancing, cara lain adalah sering cuci tangan, pakai sanitizer, kemudian juga menyemprot itu juga salah satu upaya. Jadi intinya semua upaya kita kerjakan. Baik. Baik, beberapa negara di dunia ini kewalahan untuk menghadapi corona. Bukan karena corona tidak bisa disembuhkan, tapi karena daya tularnya, ya, Pak, yang begitu cepat dan juga masif. Lalu rumah sakit kemudian membludak, kemudian daya tampung ruang perawatan juga terbatas. Dan jumlah para medis juga terbatas saat ini, sehingga banyak sekali pasien yang tidak bisa ditangani secara baik. Nah, di Indonesia situasi seperti ini belum terjadi, tapi sejauh ini menurut Anda, apakah kita sudah siap dengan kondisi itu?
Iya, jumlah pasien kita berapa sih sekarang? 172 ya. Nah, itu rumah sakit di Indonesia tentu bisa menampung. Masalahnya kalau melihat peningkatan jumlah yang ditemukan di Indonesia ini lumayan cepat, dan kalau belajar dari pengalaman negara lain bisa berlipat ganda. Artinya sekarang 172 bisa dalam seminggu bisa 10 kalinya. Karena itu begitu banyak sekali, kemudian apakah kita siap? Apakah Pak Zubairi, terima kasih untuk terinfeksi informasinya dan juga itu bincang-bincangnya di Prime Time sore ini. Selamat sore.